warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wari di Dapur Wari. Ya, pada video ini saya cuma akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara saya untuk memulung selai nastar. Ya, kalau teman-teman mau bentuknya sama semua, bisa pakai sendok takar yang seperti ini. Tapi ini ukuran 5 mili, jadi yang dipakai itu biasanya untuk selai nastar itu yang 2,5 mili. Kalau yang 5 mili ini untuk kulitnya. Jadi kalau saya jarang memakai sendok takar. Jadi saya sengaja membuatnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang seperti itu. Jadi kalau masuk di toples lebih gampang. Yang saya persiapkan adalah selai nanas, kemudian wadah, juga gunting dan tangan yang bersih. Kemudian saya akan mulai membuka. Dibuka dulu. Selai nanas ini saya nyimpannya di dalam kulkas. Selama dia masih tertutup sebenarnya kadar airnya nggak berkurang. Jadi kalau mau membuat dia agak kering sebenarnya adalah dibuka, taruh di dalam kulkas, tapi yang di bawah. Jangan di freezer, karena di freezer itu malah membuat selainya nanti pas sudah di suhu ruang dia menjadi lebih berair. Jadi ini selai nanasnya, saya akan buka sedikit seperti ini. Ini ya, dan saya akan mulai mengambil mencimit. Tuh, dicimit gini aja. Jadi dikira-kira aja kalau saya, tapi kalau teman-teman mau pakai sendok takar bisa pakai sendok takar. Tinggal digulung-gulung. Tuh, jadi taruh. Ditumpuk-tumpuk nggak apa-apa. Kalau selai nanasnya dia nggak belenyek itu apa ya, airnya banyak, sebenarnya kalau ditumpuk-tumpuk dia nggak bakal hancur. Biasanya begini. Terus saya akan taruh di dalam kulkas dengan keadaan tidak ditutup, supaya untuk mengurangi kadar airnya. Jadi dia agak-agak kering gitu kalau buat nastar. Saya segini-gini aja tuh. Sebenarnya kalau pakai 2,5 mili itu nanti nastar isinya itu jadi banyak banget. Perbandingan isi sama kulitnya itu isinya itu banyak banget. Kalau menurut saya, kalau selera saya itu kebanyakan. Jadi kayaknya ini lebih sedikit daripada 2,5 mili. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri selai nanas bisa, cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai yang instan, yang kemasan. Karena yang kemasan pun itu udah enak. Kalau yang untuk merek yang saya pakai ini, Royal, itu udah enak. Udah teksturnya udah pas, nggak perlu masak lagi. Manisnya kalau menurut saya pas, ada asam-asamnya juga. Daripada saya membuat dengan waktu yang agak lama ya. Terserah sih, kalau mau bikin juga bisa. Kalau mau bikin, sebaiknya mata nanasnya itu nggak usah dibuang, karena yang bikin wangi mata nanasnya dan bikin awet gitu. Taunya dari mana? Saya pernah lihat ada chef mengatakan itu sih, kalau nggak salah chef Yongki. Jadi beliau itu adalah chef ternama. Ngomongnya sih begitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka membeli yang sudah jadi saja. Sambil ngindil-ngindil saya cerita ya. Jadi kalau misalnya selai nanasnya masih belenyek, itu nanti akan membuat nastar beresiko untuk melebar. Melebar tuh kalau misalnya kita udah buat blunder, tapi ternyata nanti jadinya agak gepeng. Nah, itu karena selai nanasnya terlalu lembek, bisa jadi juga karena adonan yang terlalu lama diuntel-untel di tangan. Dan kalau selai nanasnya terlalu lembek, itu biasanya dia melebar dan juga dipecah retak.
kelihatan banget sih retak. Tapi nanas retak itu juga bukan cuma karena selai nanasnya berair ya, tapi bisa jadi juga karena kepanasan oven. Panas oven itu juga kan, mau selai nanasnya bagusnya gimana, kalau panasnya apinya kegedean itu bakal membuat nastar. Kenapa selai nastarnya dibunder-bunderin kayak gini? Jadi selai nastar yang dibunder-bunderin gini akan memudahkan kita pada saat membentuk nastar menjadi bulat. Kalau nggak percaya dicoba aja. Kenapa kok ada adonan nastar yang susah dibentuk menjadi bulat? Karena adonannya terlalu kering, biasanya karena adonannya terlalu kering. Kalau lihat resep saya, bisa lihat itu saya untuk kulit nastarnya itu enak dipulungnya tuh, enak dibunder-bunderin dibunder-bunderinnya tuh enak. Jadi sebenarnya buatnya cepet, cuma karena banyak ya harus bersabar. Ya, begitu saja konten saya kali ini. Semoga bermanfaat cerita-cerita saya tadi. Dan misalnya mau sharing-sharing bisa komen di bawah. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa. Terima kasih.